Dave Grohl lahir pada 14 Januari 1969 di Warren, Ohio, dari seorang ibu yang berprofesi sebagai guru bernama Virginia Jeans dan bapaknya merupakan seorang jurnalis bernama James Harper Grohl. Senasib seperti Kurt Cobain, kedua orang tua Dave Grohl juga bercerai ketika dirinya berusia 7 tahun. Ia kemudian ikut bersama ibunya dan menghabiskan masa remajanya di kawasan Virginia. Dave Grohl menjajal belajar gitar ketika ia menginjak usia 12 tahun. Ia sempat kursus gitar, tetapi karena bosan saat diajarin, dia memilih genjreng-genjreng otodidak sekaligus sekalian ngejam bareng kawan-kawannya. Saat Dave Grohl berusia 13 tahun, sepupunya yang bernama Tracy mengenalkan remaja tersebut pada punk rock. Dave mengenang, saat itu Tracy mengajak dirinya untuk nonton perjamuan gigs band punk lokal bernama Naked Raygun kisaran tahun 1982. Sepulang nonton gigs, Dave Grohl merasa seketika punk rock telah menjalar dalam darah remajanya. Dan karenanya, semenjak hari itu, ia menjadi rajin mengulik secara mendalam seluk-beluk skena punk dengan membaca zine subculture punk bernama Maximum Rock and Roll, sekaligus berjejaring dengan komunitas punk rock setempat. Suatu hari ketika berusia 15 tahun di sebuah gigs yang ia datangi, Dave Grohl bertemu dengan Brian Samuel, seorang basis dari sebuah band hardcore bernama Freak Baby. Saat itu, kebetulan Freak Baby sedang mencari gitaris tambahan dan karenanya, Samuel lantas mengundang Dave Grohl untuk mengikuti audisi band tersebut. Dave mungkin bukanlah gitaris yang sangat jago, namun menurut para personil Freak Baby, ia dapat dikatakan cukup kompeten. Karenanya, Freak Baby yang semulanya mengusung format kuartet mengubah haluannya menjadi quintet dengan menggandeng Dave Grohl sebagai gitaris ritmenya. Penampilan perdana Dave Grohl bareng Freak Baby berlangsung saat band tersebut menjadi opening stage dari band bernama Trouble Funk yang dihelat di halaman sebuah sekolah di kota Washington. Gigs ini menjadi satu-satunya penampilan Freak Baby dengan formasi 5 personil karena nggak lama setelahnya, Freak Baby memecat Samuel setelah terjadi sebuah insiden di latihan rutinan band ini. Saat Freak Baby bersiap memulai latihan rutinnya pada suatu sore menjelang akhir tahun 1984, mungkin didasari rasa penasaran yang membuncah, Dave Grohl begitu masuk ke studio, seketika ia duduk di kursi drum yang semestinya menjadi singgasana dari drummer Freak Baby, yakni Dave Smith. Dave memejamkan matanya, kemudian secara refleks memainkan ketukan drum lagu-lagu yang terngiang di kepalanya, seperti misal dari band Mirror Threat dan Bad Brain. Larut dalam flow karena begitu keasikan menggebuk drum, Dave Grohl nggak menyadari bahwa dari tadi kawan-kawannya udah nyuruh dia bergegas kembali mengalungkan gitarnya. Dan mungkin karena nggak sabar, Samuel yang sebelumnya cuma duduk-duduk di sofa, ia bangkit dan segera menarik rambut Dave Grohl, lalu menyeretnya begitu saja dan Dave Grohl terlempar ke sudut studio tersebut. Dave yang sangat terkejut mencoba untuk bangkit berdiri dan mungkin saat itu ia nyaris meluapkan emosinya, namun sebelum sempat melancarkan serangan balasan, personil Freak Baby yang lain sudah mengambil peran untuk mendamprat Samuel. Mereka semua jengkel melihat tindakan Samuel yang terlalu berlebihan, padahal apa yang dilakukan Dave Grohl hanyalah hal yang super sepele. Dan mungkin sebelum makin memanas dengan saling baku hantam, Chris Page, gitaris Freak Baby, memutuskan untuk membubarkan latihan sore itu. Gak lama setelah insiden tersebut, personil Freak Baby mulai berembuk dan mengambil keputusan untuk mendepak Samuel karena basis itu terkesan ingin menjadi diktator dalam band. Setelah Samuel dipecat, Freak Baby merombak susunan line up personilnya dengan menempatkan Dave Grohl sebagai drummer, sementara Dave Smith dialihkan menjadi pemain bass. Dengan starting line up yang baru ini, Freak Baby mengganti namanya menjadi Mission Impossible. Mission Impossible sempat merekam demo tape dan bisa dibilang saat itu band ini cukup banyak dibicarakan oleh pegiat skena setempat. Dan sedikit banyaknya, itu terjadi setelah Dave Grohl duduk di belakang sebagai drummer. Menurut Ian MacKaye, vokalis Fugazi, ia mengatakan, saat itu semua orang berkata, kamu harus lihat drummer ini. Anak ini, dia baru berusia 16 tahun dan padahal baru main drum selama 2 bulanan. Tapi hebatnya, pukulan drum anak ini sangat tak terkendali. Ian kemudian membuktikannya sendiri dengan nonton langsung gigsnya Mission Impossible dan setelahnya, dia setuju dengan gosip underground yang sering didengarnya.
Dev benar-benar gila. Permainan drumnya sangat tak terkendali, sangat agresif, dan sangat cepat. Orang itu benar-benar fenomenal, kenang Ian. Dev sendiri sangat gembira ketika vokalis Fugazi itu suatu kali mengungkapkan pujiannya secara langsung. Suatu malam, Ian datang dan mengatakan bahwa saya bermain drum seperti Chuck Biscuit, drummernya Black Flag atau Circle Jerk. Lebih lanjut, Dev mengungkapkan, tentu itu pujian yang membanggakan. Chuck Biscuit sendiri adalah orang yang menginspirasiku. Jadi sejak saat itu, saya punya reputasi sebagai drummer hardcore yang sangat cepat dan tak terkendali. Meski menuai banyak pujian, pada ujungnya Mission Impossible mesti dibubarkan karena beberapa personilnya memilih cabut demi meneruskan studi ke jenjang perguruan tinggi. Seberes Mission Impossible dibubarkan, Dave Grohl bergabung dengan band punk hardcore bernama Dain Bremek. Tetapi, band ini seperti jalan di tempat dan Dave Grohl merasa jengah dengan laju perkembangan Dain Bremek yang hidup segan mati tak mau. Setelah 2 tahunan ngeband bareng Dain Bremek, Dave Grohl mulai ancang-ancang untuk mencari band lain yang menantang untuk diperjuangkan. Dan kebetulan, saat itu Dave Grohl melihat iklan rekrutmen di koran lokal tentang sebuah band rock bernama Gwar yang sedang mencari seorang drummer. Ia sempat kepikiran untuk melamar ke band tersebut, tetapi kemudian Dave Grohl menjatuhkan pilihannya ke band lain yang juga baru ditinggal drummernya. Ceritanya, Dave Grohl mendatangi toko musik setempat untuk membeli stick drum baru. Di depan toko musik tersebut, tertempel selebaran poster lengkap dengan nomor telepon yang bertuliskan Scream mencari drummer, telepon Franz. Dave Grohl semulanya skeptis melihat informasi itu dan membacanya berulang kali. Mungkin setelah ngerasa yakin matanya nggak salah baca, Dave Grohl meropek selebaran tersebut dan memasukkannya ke dalam saku. Setelah stick terbeli dan sesampainya di rumah, Dave Grohl bergegas menelpon kontak yang tertera pada selebaran tersebut. Kemudian, yang terjadi setelahnya adalah Dave Grohl datang untuk ikut audisi menjadi drummer band Scream yang bagi Dave Grohl di usia remaja, band ini dianggap sebagai hero-nya. Saat itu, Dave sedikit khawatir ditolak karena usianya baru 17 tahun dan untuk mensiasati itu, dia berbohong soal umurnya ketika bercakap-cakap dengan personil Scream. Tetapi rupanya, bahkan tanpa perlu memalsukan umurnya sekalipun, Scream mengetahui bahwa skill ngedrummer Meca ini sangatlah luar biasa sehingga mereka memutuskan untuk merekrutnya. Lalu setelah resmi menjadi drummernya Scream, Dave Grohl memutuskan untuk all in ngepang dan karenanya ia mendeokan diri dari sekolah. Di kemudian hari, Dave Grohl mengenangnya, saya berusia 17 tahun dan sangat ingin melihat dunia, jadi saya melakukan itu. Lebih lanjut, Dave Grohl menuturkan, dengan uang $7 sehari, saya berpergian ke tempat-tempat yang tidak pernah saya impikan untuk dikunjungi. Dan semua itu terjadi karena musik. Perasaan menyetir melintasi negara dalam mobil van bersama 5 orang lainnya, berhenti di setiap kota untuk pementasan, tidur di lantai rumah-rumah orang, menyaksikan matahari terbit di atas gurun saat saya menyetir, semuanya terasa terlalu berlebihan gembiranya. Dan yang beginilah saya benar-benar merasa nyaman. Dave Grohl ngeband bareng Scream selama 4 tahunan, dan selama bersama Scream, Dave Grohl telah melakukan serangkaian tur ekstensif ke berbagai negara di Amerika yang menjadi jembatan baginya untuk menjalin relasi dengan sesama musisi underground lain. Satu di antaranya adalah Buzz Osborne, vokalisnya The Melvin. Dave Grohl mengaku bahwa ia mengidolakan Osborne dan setelah Scream sepanggung dengan Melvin, ia akhirnya bisa berkawan dengan sang idola. Selain menjalani serangkaian tur bersama Scream, Dave Grohl telah merilis 2 album studio bertajuk No More Censorship dan Fumble, serta 1 album live berjudul Your Choice Live Series Volume 10. Khusus di album Fumble, Dave Grohl menciptakan sekaligus menyumbang bakat vokalnya pada lagu berjudul Got Locked Down. Tapi sayangnya, sebelum album Fumble dirilis, Scream mendadak bubar begitu saja setelah di tengah-tengah tur pada tahun 1990, basis mereka cabut dari band ini. Jika kamu tertarik dengan pembahasan seperti ini, kamu bisa mendukung Mahabrung dengan sesimpel klik tombol subscribe dan atau jika kamu merasa mampu memberikan sumbangsi secara finansial, silakan klik tombol terima kasih berikut, lalu sisihkan sepersekian rupiahmu di sana. Sekian dan semoga Seninmu selalu menggembirakan.